Thank you. Angel Play baru webinar di open ya, Sil. Sisil udah jadi itu dulu. Udah jadi co-host. Oh ya. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kenikmatan yang masih bisa kita rasakan hingga sampai sore hari ini. Khususnya yang paling penting saat ini adalah nikmat sehat ya, teman-teman. Dan selamat, dan mudah-mudahan teman-teman juga berada di rumah ataupun di lokasi dimanapun teman-teman berada juga selalu dalam lindungan Tuhan, dan yang paling utama selalu diberikan kesehatan. Apa kabar teman-teman peserta yang sudah bergabung di dalam room Zoom webinar kita pada sore hari ini? Saya mau intip dulu, sudah ada berapa orangnya bergabung. Wow, sudah langsung cukup banyak ya. Boleh dong saya disapa, ada siapa, dari lokasinya di mana mungkin ya, boleh biar kita bisa saling silaturahmi. Dan saya ucapkan selamat datang di rangkaian acara Cloud Job Fair kerjasama antara AWS Educate dan Top Career Indonesia, di mana acara atau sesi webinar kali ini merupakan salah satu kegiatan menuju acara job fair atau Cloud Job Fair yang akan nanti dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Jadi sebelum ke acara tersebut kami menyediakan banyak sekali kelas-kelas webinar seperti itu ya untuk menunjang. Nah, jadi tidak hanya langsung ikut tidak hanya teman-teman sekedar mendapatkan informasi lowongan kerja, tapi kami juga menyediakan informasi-informasi penunjang untuk saat kalian nanti mengikuti kegiatan Cloud Job Fair-nya. Nah, jadi hari ini sebagai langkah awal, apa sih yang paling penting yang harus dilakukan saat kita mau melamar pekerja? Nah, yang paling penting dan yang paling utama adalah kita mempersiapkan CV. Nah, hari ini kita akan berdiskusi atau sharing mengenai CV hack, yaitu bikin CV lolos screening oleh HRD. Wah, ada ini ya, ada kisi-kisinya ya. Kalau mungkin kalau bahasa zaman ujiannya adalah kisi-kisinya. Nah, hari ini kita akan sharing tentang mengenai bagaimana CV teman-teman itu dibuat dengan baik,
dan bagaimana supaya juga lolos screening HRD. Meskipun mungkin sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi ataupun website-website yang menyediakan bagaimana cara membuat template CV yang baik, tapi tentu saja isinya. Nah, kita akan belajar tentang isinya, bukan tentang ornamennya, warnanya, bukan, tapi kita lebih mengenai isinya, apa saja yang harus ada dan bagaimana kalian bisa dibilang CV ini kan juga bahasanya bagaimana kalian menjual kemampuan sekalian. Nah, kurang lebih begitu. Tapi sudah dulu, saya nggak akan berbicara cukup banyak karena nanti akan ada expertnya, akan ada ahlinya, akan jauh bicara lebih detail. Saya hanya membantu jalannya hari ini. Nah, hari ini seperti tadi saya sudah sampaikan, kita akan berdiskusi atau sharing mengenai CV hack, ya kan, bisa ya bikin CV lolos screening oleh HRD. Narasumbernya hari ini ada Mbak Fitrianti Vidya selaku HR Supervisor PT Top Karir Indonesia. Nah, halo, selamat sore Mbak Fitri. Halo, selamat sore, Mas Wah, Mbak dan Fitri semua kameranya ini dia sudah Oke. menyala. Nah, ini teman-teman, Mbak Fitri sudah siap. Nah, ya betul ya Mbak Fitri ya, tadi saya sampaikan di awal bahwa kalau kita langkah awal seseorang untuk memulai mengikuti sebuah kegiatan job fair atau cloud job fair atau apapun itu adalah CV-nya dulu ya, Mbak Fit ya. Bagaimana CV-nya ini dilirik nih. Jadi bukan cuman sekedar harus ada warna-warni, foto tapi adalah tentang bagaimana kalian menjualkan diri kalian di dalam CV tersebut. Ini menjual dirinya nih dalam arti positif ya teman-teman ya, bukan menjual yang aneh-aneh ya, tapi adalah bagaimana kalian menunjukkan skill-skill yang kalian miliki, kurang lebih seperti itu. Tapi saya nggak boleh banyak bicara karena sudah ada expertnya, jadi saya salah nanti kalau ngomong baik. Nah, Mbak Fitri, sebelumnya saya izin sapa dulu nih, ada peserta yang sudah menyapa. Ada Mas Hadi dari Tegal. Halo Mas Hadi dari Tegal. Selamat mengikuti kegiatan ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini, sesi sharingnya bisa memberikan banyak manfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk Mas Hadi. Nah, selanjutnya teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan rangkaian kita menuju kegiatan Cloud Job Fair yang nanti akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desember 2021. Tinggal sekitar berapa bulan lagi ya Desember? Wah, nggak lama lagi. Tinggal sekitar 2 mingguan lagi lah. 2 minggu, 3 minggu lagi kita akan sampai di acara Cloud Job Fair, di mana nanti akan ada perusahaan-perusahaan yang tentunya menyediakan lowongan-lowongan kerja untuk teman-teman semua. Nah, dan sebelum kita sampai ke acara Cloud Job Fair tersebut, kita menyediakan beberapa kali kelas webinar yang ditujukan untuk memberikan informasi-informasi untuk mempersiapkan diri teman-teman sekalian. Nah, hari ini seperti tadi sudah saya sampaikan, kita akan diskusi sharing lebih tepatnya mengenai CV hack. Untuk sesi awal nih, mungkin saya nggak berlama-lama lagi, saya serahkan sesinya kepada Mbak Fitri untuk menyampaikan sharingnya dulu. Setelah itu nanti kita diskusi. Mbak Fitri, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Dani. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya mulai untuk start share screen ya. Oke. Udah aman? Sudah terlihat semuanya? Sudah Mbak Fit, aman nih, sudah full screen. Oh ya, sebelum Mbak Fitri melanjutkan, teman-teman, ini saya menginformasikan apabila teman-teman saat ini kita menggunakan format Zoom webinar, di mana teman-teman peserta tidak bisa menyalakan kamera ataupun mic, ya. Jadi bagaimana Mas kalau seandainya saya mau bertanya nanti dengan narasumber? Nah, teman-teman bisa bisa kirimkan pertanyaan melalui kolom Q&A, ya. Silahkan dituliskan pertanyaan, tapi jangan lupa sebut namanya siapa, dari wilayah atau kota mana, baru pertanyaannya, begitu ya. Setelah nanti pertanyaannya terkumpul, nanti kita akan pilih beberapa yang mungkin paling relevan atau yang menurut Mbak Fitri paling menarik untuk nanti pertanyaannya dibacakan dan didiskusikan bersama. Oke, silakan Mbak Fitri. Mohon maaf saya menjelak lagi nih. Oke, nggak apa-apa Mas Dani. Terima kasih banyak. Oke, jadi ini saya mulai ya. Jadi hari ini temanya adalah CV hack, bikin CV lolos screening HR gitu. Jadi seperti yang tadi udah disampaikan ini sama Mas Dani ya. Jadi CV kenapa kita bahasnya ini? Karena kan ini sebuah rangkaian di mana yang perlu
jadi apa ya? Jadi modal pertama kalian adalah CV gitu. Jadi hari ini bakal bahas tentang CV dan yang dibahas ini memang lebih ke isinya, ke kontennya. Gimana caranya kita bisa buat CV-nya ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan, terus juga bisa menggambarkan diri kalian yang seperti itu. Jadi oke. Jadi ini salam kenal semuanya, saya Fitri sekali lagi. Kemudian, ini langsung kita mulai ya. Jadi sebelum CV ini kan sebenarnya sebuah tools ya, atau sebuah alat di mana kalian bisa memperkenalkan diri kalian kepada para recruiter, para human resources juga untuk melamar pekerjaan gitu. Tapi sebelum melamar pekerjaan sebenarnya ada hal lagi nih, tips dari Top Karir juga yang bisa teman-teman lakukan. Yaitu yang pertama adalah teman-teman bisa mencari pekerjaan yang sesuai. Jadi informasi pekerjaan yang sesuai maksudnya gimana? Jadi maksudnya ini lebih kepada kalau misalnya teman-teman berada di background pendidikan misalnya accounting, nah itu akan lebih baik kalau misalnya bisa mencari pekerjaan sesuai dengan background-nya gitu ya, karena sudah memiliki basic-basic teori yang memang berguna untuk dunia pekerjaan gitu. Jadi mencari informasi pekerjaan bisa yang sesuai dengan background pendidikan, atau mungkin teman-teman mungkin nggak punya background pendidikan yang, aduh aku ngerasa kayaknya jurusan ini kecemplung deh gitu, nggak cocok nih, tapi pengennya jurusan yang ini gitu. Tapi di jurusan B nih, di industri yang B, misalnya kalian accounting gitu ya jurusannya, terus gak sukanya tuh desain. Nah ternyata kalian juga udah punya nih pengalaman-pengalaman, misalnya bantuin bikin konten, bikin desain yang simple, misalnya di feed Instagram atau di story. Nah itu juga bisa kalian cari pekerjaan yang sesuai dengan minat kalian gitu. Jadi tipsnya adalah bisa cari pekerjaan yang sesuai dengan background pendidikan kalian atau dengan minat kalian gitu. Terus yang kedua adalah bangun jaringan yang kuat. Jadi di sini maksudnya karena pekerjaan itu kan informasinya memang sekarang sudah ada di mana-mana gitu ya, di internet yang super cepat ini sekarang, so kalian tuh bisa dapetin informasi dari manapun gitu. Tapi terkadang ada beberapa pekerjaan atau posisi yang nggak dipublish sama perusahaan. Nah, jadinya cuma dari istilahnya circle yang mereka aja nih, inner circle-nya aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk membangun networking, misalnya di komunitas, atau mungkin di alumni, atau mungkin sama kakak kelas, adik kelas, atau dosen, atau siapapun itu kalau bisa bangun hubungan yang baik. Karena kita nggak tahu nih ke depannya, apakah si A, si B, si C bakal jadi partner kerja kita ke depannya, atau bakal jadi bos kita ke depannya, kita nggak akan tahu. Jadi kalian bisa coba bangun networking yang bagus dari sekarang gitu. Dan yang ketiga adalah ikuti perkembangan di industri. Nah, ini maksudnya seperti apa? Jadi kalian kan udah ada background pendidikan, udah punya minat pekerjaan. Nah, ini ilmu yang udah kalian punya ini harus selalu di-upgrade. Upgrade itu seperti apa? Jadi misalnya kalian misalnya selama ini misalnya accounting lagi ya contohnya, misalnya kayak di accounting nih yang tadinya kalian mempelajari sistemnya misalnya Mayop, tapi setelah kalian cek nih, pas kalian lihat cari-cari lowongan pekerjaan, wah kok kebanyakan perusahaan tuh mintanya sistemnya accurate ya, atau Zahir ya, atau yang lain gitu. Nah itu berarti kan ada benang merahnya, oh ternyata di industri sekarang tuh butuhnya sistem yang ini loh, sistem yang saya pakai nih istilahnya nggak terlalu laku. Nah, jadi kalian bisa mempelajari itu, bisa cari tahu dari misalnya Google, atau misalnya dari ikut pelatihan dan lain-lain, supaya ilmu yang kalian punya ini bisa upgrade dan sesuai sama kebutuhan perusahaan gitu. Jadi ini adalah 3 tips yang bisa kalian lakukan sebelum kalian melamar kerja, gunanya untuk membuat kalian lebih skill kalian lebih terasah lagi, lebih sesuai lagi dengan kebutuhan perusahaan dan company yang kalian incar mungkin. Dan yang terakhir, kalau kalian udah
skill kalian upgrade gitu, nanti akan otomatis untuk kepercayaan diri kalian juga akan meningkat. Dan itu modal yang sangat penting untuk melamar pekerjaan. Gitu. Jadi ini 3 tips yang bisa kalian lakukan sebelum melamar kerja. Oke, jadi sekarang kita masuk ke CV. Tadi lebih ke intro ya. Jadi CV itu apa sih? Jadi CV itu adalah dokumen yang perlu dipersiapkan sebagai salah satu syarat dalam melamar pekerjaan. Yang sifatnya ini lebih ke isinya ini cukup komprehensif gitu ya, cukup lengkap. Dari deskripsi diri, terus juga identitas diri kalian, riwayat pendidikan, pengalaman, atau punya achievement, dan lain-lain gitu. Jadi CV ini adalah dokumen atau alat pertama kalian untuk menunjukkan siapa diri kalian ke recruiter gitu, atau ke hadapan perusahaan gitu ya maksudnya. Jadi tujuannya untuk memperkenalkan siapa kamu, kamu mau seperti apa, dan lain-lain. Nah, jadi tujuan CV kalau dari sisi perusahaan adalah untuk mempermudah proses seleksi otomatis ya. Jadi misalnya perusahaan butuh posisi A nih, yang butuh skill A, B, C, D, E. Nah, itu nanti bakal di-matchingin nih sama CV kalian. Di CV kalian ada nggak ya skill yang sesuai nih sama yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Jadi bagi perusahaan untuk CV ini berguna untuk proses seleksi di rekrutmen posisi gitu. Nah, kalau misalnya untuk para pencari kerja ini lebih ke deskripsian, kemampuan, pengalaman yang bisa disampaikan, dan yang pasti isinya ini bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi isi yang ada di CV ini adalah memang poin per poinnya, kata per katanya adalah hal-hal yang bisa kalian jelaskan ketika misalnya ditanya nih sama recruiter, kok ini kenapa, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, nah itu bisa dijelasin gitu. Jadi kalau bagi para pencari kerja ya adalah alat untuk memperkenalkan diri yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terus ini agak berbeda ya, jadi CV dan resume. Mungkin teman-teman di sini sering dengar CV, sering dengar resume. Bedanya apa sih? Bukannya sama aja ya gitu. Tapi ternyata setelah dilihat lebih dalam nih, lebih detail, ternyata CV dan resume ini merupakan 2 hal yang berbeda loh. Jadi perbedaannya tuh kita bisa lihat dari 3 indikator ya. Yang pertama panjang halaman, di mana kalau misalnya resume, kan namanya resume. Jadi bisa dibilang kayak ringkasan, jadi biasanya tuh pendek gitu, bisa 1 halaman atau mungkin nggak nyampe 1 halaman gitu. Terus kalau CV, nah ini tergantung dari kebutuhan. Kalau misalnya memang pengalamannya mungkin banyak atau mungkin achievement-nya banyak dan lain-lain, itu kadang bisa lebih dari 1 halaman. Tapi ini bergantung lagi dari pengalaman yang kalian punya gitu. Terus yang kedua dari poin konten. Jadi kalau misalnya di resume ini, karena dia lebih keringkasan tentang diri kita, jadi ini tuh lebih spesifik nih. Spesifiknya pada apa? Biasanya pada riwayat pekerjaan gitu. Jadi misalnya apply untuk posisi misalnya posisi accounting tadi, tapi sebenarnya pengalaman kalian tuh ada banyak nih. Ada beberapa posisi yang mungkin di luar accounting. Nah, itu biasanya kalau di resume yang ditampilin ya yang accounting-nya aja gitu. Jadi benar-benar spesifik, singkat gitu, dan sesuai sama yang relevan dengan posisi yang kalian apply pada saat itu. Sedangkan kalau misalnya di CV itu lebih lengkap nih, dari riwayat pendidikan, terus juga pengalaman kalian, skill, dan lain-lain. Itu sampai interest, kadang ada interest atau hobi, itu juga kadang suka dilampirin sama beberapa orang. Nah, itu makanya membuat CV ini informasinya lebih komprehensif atau lebih lengkap gitu. Terus kemudian tujuannya adalah beda juga nih. Kalau misalnya resume, karena ringkas, jadi dia lebih benar-benar mengiklankan diri. Jadi lebih kayak menjual diri secara singkat. Kenapa dia harus dipilih di pekerjaan tersebut. Sedangkan kalau CV sebenarnya
bisa juga untuk jual diri, tapi jatuhnya lebih kita juga menjelaskan nih riwayat kehidupan kita. Oh, kita sekolah di sini. Terus juga kadang kan ada juga yang tulis tempat tanggal lahir, kita lahir di sini, besar di sini. Terus juga pengalaman internship-nya mungkin ada, organisasi dan lain-lain. Jadi perbedaannya lebih ke situ. Kalau resume lebih ke ringkasan kalian, informasi yang biasanya spesifik sama kebutuhan perusahaan, dan kalau misalnya CV ini yang lebih lengkap. Jadi tujuannya juga, kalau misalnya CV biasanya selain untuk melamar pekerjaan, bisa juga untuk lebih ke dokumen. Kalau misalnya kalian apply misalnya master degree gitu ya untuk S2, nah itu kan kadang suka dimintain tuh. Nah itu bisa juga digunakan CV digunakan untuk apply pendidikan juga gitu. Jadi perbedaannya kurang lebih di situ. Kalau resume lebih singkat, CV lebih lengkap gitu. Kita next ya. Terus caranya gimana nih kita buat CV? Nah, oke, ini udah ada beberapa poin, 2, 3, 4, 5, 7, ada 7 poin. Jadi CV ini yang pertama adalah kalian bisa tulis bisa memilih mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi sebenarnya mau salah satunya pun juga nggak apa-apa. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Tapi yang pasti mau bahasa apapun yang kalian pilih, baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tetap harus digunakan kata-kata yang baku. Kalau bahasa Indonesia ya sesuai dengan KBBI. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris, coba sesuaikan dengan grammarnya. Gitu. Jangan sampai grammarnya ada yang salah nih. Ada yang kurang tepat, atau mungkin jadi, kan kita suka translate online gitu ya. Kalau misalnya kalian translate online, coba dicek lagi. Apakah udah sesuai nih sama aturan yang seharusnya gitu. Nah, terus yang kedua adalah kata-kata yang dipakai ini juga harus singkat, terus juga padat, mudah dipahami juga, dan pasti sopan gitu. Jadi kalau di CV ini kan karena komprehensif ya, tapi space-nya juga nggak banyak, tapi kita mau menunjukkan, mau memperkenalkan diri kita juga sesuai dengan mau sebagus-bagusnya, mau sebanyak-banyaknya informasi kita sampaikan. Jadi pemilihan kata-katanya ini harus yang nggak bertele-tele, nggak banyak, tapi ketika orang baca tuh kayak, oh ternyata dia seperti ini loh, gitu. Jadi harus coba dibacanya, di-recheck lagi kalau misalnya udah buat CV supaya lebih bahasanya ini nggak panjang, tapi orang paham gitu. Dan kalau kalian juga merasa bahwa kayaknya ketika saya punya pengalaman ini ada kata-kata menarik deh yang jadi perhatian gitu, yang bisa jadi perhatian recruiter, itu juga bisa ditulis kata-katanya. Terus kalau misalnya di CV ini kan juga ada kayak foto sama data diri gitu ya. Nah, foto sama data diri ini juga bisa dilampirin dengan melihat komposisi yang sesuai. Jangan sampai fotonya kebesaran atau kekecilan, atau fotonya lebih ke blur, atau misalnya fotonya bukan foto yang profesional gitu, fotonya lebih bergaya segala macam, tolong dihindari gitu ya. Terus data dirinya juga kayak nama, alamat, telepon, email, itu juga diperhatikan tata penulisannya jangan sampai salah, dan juga untuk email gunakan email yang profesional. Jadi kalian bisa pakai emailnya tuh email yang biasanya pakai nama gitu ya, misalnya fitrianti.vidya. Jadi nggak yang misalnya V3 Ri gitu, itu nggak bisa gitu. Jadi harus coba cari, kalau misalnya emailnya mungkin kebanyakan email-email yang secara penulisannya nih variatif gitu ya, ada huruf, ada angka, ada strip, ada segala macam. Coba diperbaharui. Kalian create atau kalian buat email yang lebih profesional gitu. Penggunaan email itu penting karena itu bisa jadi impression yang first impression yang jadi penentu juga kalian akan dilanjutin atau enggak gitu. Terus lampirkan pendidikan juga bisa ditulis. Sebenarnya di sini bisa ditulis 2 atau 1, 2 atau 1 juga cukup sih. Pendidikan terakhir aja, misalnya kalian lebih ke
SMA atau SMK, kemudian misalnya kalian kuliah, nah itu bisa ditulis. Tapi sebenarnya nggak perlu sampai ke SMP, SD itu nggak perlu. Cuma 2 itu aja paling, SMA atau SMA dan kuliah, atau ya pendidikan terakhir aja gitu. Dan kalau misalnya ditulis, kalau misalnya kalian SMK atau kalian masukin ke jurusan kuliah, nah itu juga jurusannya harus dimasukin. Jadi supaya clear, rekruter tahu, oh kamu kuliah, kamu sekolah dari tahun berapa sampai tahun berapa, jurusannya apa gitu. Karena kadang ada juga nih yang misalnya background SMK gitu ya, terus ternyata dia nggak tulis jurusannya, nah itu malah jadi tanda tanya, karena kan biasanya SMK udah difokusin ya, udah ada konsentrasinya nih, jadi agak sayang kalau misalnya informasi itu nggak nyampe di rekruter gitu. Kalau misalnya SMA mungkin IPA IPS nggak terlalu matters lah, tapi kalau misalnya SMK itu harus ditulis. Begitupun dengan bangku perkuliahan. Terus kemudian kalau kalian udah ada pengalaman kerja atau misalnya magang, itu juga bisa ditulis, magang di mana atau bekerja di mana, durasinya dari kapan sampai kapan, terus juga sedikit deskripsi tentang apa sih yang kalian kerjakan di sana gitu. Nah itu bisa ditulis juga. Terus skill juga bisa ditulis. Jadi skill ini biasanya lebih ke yang hard skill atau yang lebih terkait sama background kalian atau minat kalian. Misalnya kayak tadi, oh saya mau apply sebagai graphic designer. Nah terus kalian udah tahu nih, oh graphic designer nih yang dibutuhin tuh misalnya harus bisa Adobe Photoshop gitu ya. Terus misalnya setelah kalian searching yang lain, oh ternyata ada tools baru nih yang perusahaan tuh minat banget sama kandidat yang bisa software ini misalnya. Nah itu yang kalian pelajari dan kalau sudah bisa dilampirkan gitu. Jadi skill di sini biasanya lebih ke skill yang terkait sama background kalian atau posisi yang ingin kalian lamar gitu. Dan terakhir adalah pengetikan juga harus konsisten nih. Jadi misalnya kalian udah ada urutannya nih, harus urut nih, mau misalnya dari yang paling baru pekerjaannya sampai yang paling lama di bawah gitu. Terus jangan sampai kacau gitu. Misalnya pengalamannya dari 2021 terus 2019 terus 2020. Nah, itu kan berantakan. Nah, itu jadinya malah mengesankan bahwa kok kurang rapi ya penulisan CV-nya. Jadi akhirnya impression-nya juga jadi kurang bagus ke CV kalian gitu. Jadi itu sedikit points yang bisa kalian perhatikan ketika membuat CV. Nah, ini adalah lebih detailnya lagi ya kita bahas. Jadi deskripsi diri. Nah, ini kan kadang di CV itu suka ada kayak sedikit summary gitu ya. Ada space summary yang bisa kalian tulis memperkenalkan diri kalian tuh siapa. Nah, di sini ada pointsnya di sebelah kanan. Jadi di sini tuh bisa Jadi di sini ada bisa yang pasti harus lebih singkat secara penulisannya karena di sini kalian menjelasin pendidikan kalian, keterampilannya, terus juga pengalaman dan bahkan tujuan karir. Jadi ini bisa ditulis poinnya di sini. Apa yang bisa kalian tulis di deskripsi diri. Terus juga pendidikannya terakhir aja, skill, terus juga pengalaman, terus juga jangan menuliskan informasi yang palsu karena ini bisa membahayakan diri kalian juga gitu. Karena kalau misalnya interview tuh terkadang suka ada recheck informasi gitu ya, kayak seperti poin sebelumnya sempat ku mention. Jadi misalnya kalian menuliskan satu kalimat, nah itu biasanya suka ditanya, kenapa seperti ini? Nah kalau misalnya nggak bisa dijelasin, nah itu malah menjadi tanda tanya bagi recruiter gitu. Dan kalau misalnya memang sudah diasumsikan bahwa kalian berbohong, nah itu bahkan masuknya lebih ke penilaiannya lebih ke attitude. Attitude-nya kurang bagus nih, dan kemungkinan besar ya bisa jadi nggak dilolosin untuk rekrutmennya, proses rekrutmennya. Padahal sebenarnya secara skill mungkin kalian mumpuni, tapi karena ada poin attitude yang kurang bagus di mereka ya jadinya nggak dilanjutkan gitu. Dan terakhir adalah karena ini singkat, jadi kalian bisa ambil sebenarnya
informasinya itu yang paling stand out, yang paling jadi highlight, yang paling jadi value kalian nih gitu. Nah, kalau misalnya di sebelah kiri nih contohnya, seorang lulusan manajemen bisnis dari Universitas Negeri Palembang dengan IPK 3,65 gitu. Jadi dia udah tulis nih. Oh oke, dia jurusan alumni Universitas Negeri Palembang, jurusan manajemen bisnis, IPK-nya sekian. Di sini dia info kalau misalnya karena dia jurusan manajemen bisnis, berarti skill yang dibutuhkan adalah komunikasi, presentasi, dan negosiasi. Dan ini yang dia tampilkan di deskripsi diri. Jadi ini relate nih dengan jurusannya dia gitu ya. Terus kemudian dia juga info di sini berpengalaman 2 tahun sebagai business development dengan pencapaian kontribusi kenaikan revenue sebesar 12% di tahun 2020 untuk perusahaan digital investment. Jadi kalau misalnya kalian sudah bekerja dan sudah ada achievement atau pencapaian yang kalian capai di current company, mungkin di last company, current company, atau mungkin dimanapun itu, dan itu bisa ada clear gitu ya, kalian kontribusinya, kalau di sini kan kenaikan revenue sebesar 12% di tahun 2020. Jadi ini bisa jadi stand out point juga yang ditunjukkan oleh kandidat gitu, dan itu akan membuat recruiter dia punya achievement-nya cukup oke nih gitu. Nah ini bisa jadi value atau points yang karena udah tertarik akhirnya diproses lebih lanjut, dan nanti kan ketika interview bisa lebih jelaskan lebih detail lagi gitu. Jadi untuk deskripsi diri kalian bisa tulis secara singkat, secara padat, tapi kalau misalnya bisa coba perhatikan kalimat apa yang paling stand out yang menurut kalian jadi value kalian ketika orang baca tuh bakal membuat mereka punya impression ke kalian tuh kayak keren nih gitu. Jadi coba dicari tahu ya stand out point dari diri kalian apa. Terus ini untuk kontak dan alamat. Jadi kayak tadi untuk domisili, nomor handphone, email, terus juga kalau misalnya kalian punya sosial media itu juga bisa ditampilkan. Ini bisa berdasarkan kebutuhan aja, nggak apa-apa sih. Kalau misalnya ada beberapa orang kan yang misalnya kayak bergerak di bidang desain, music design itu kan kadang Instagram itu sebagai portofolio. Nah itu bisa. Atau mungkin kalian sebagai programmer, nah itu kan juga suka ada portofolionya tuh, baik mungkin di G Drive atau misalnya kalian punya Behance dan lain-lain, itu bisa ditulis. Kalau bisa, kalau linknya kepanjangan, kalian short dulu ya, shorten dulu jadi yang lebih singkat supaya recruiter gampang kalau misalnya mau lihat portofolio kalian. Gitu. Dan pastinya informasi ini jangan sampai ada typo, dan juga kalau misalnya ada sosial media, ini dipastikan kalau sosial media kalian dalam keadaan baik, nggak ada kalimat atau postingan negatif yang seperti itu yang mengandung sara dan lain-lain gitu. Jadi agak berhati-hati di penulisan di sini. Gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk pengalaman kerja, nah pengalaman kerja ini seperti yang udah atau sekarang masih berlaku tuh biasanya memang yang paling baru itu yang paling atas. Jadi supaya rekruter tuh bacanya berurut gitu ya. Oh oke, sekarang dia bekerja di mana, sebelumnya di mana, sebelumnya lagi di mana. Jadi berurutan untuk urutan kerjanya. Terus juga pengalamannya juga harus ditulis. Kalau di sini kan contohnya sebenarnya agak kurangnya nggak ada deskripsi nih kayak staff manager. Dia ngerjain apa aja nih kurang clear sebenarnya kan. Nah ini bisa ditambahin misalnya 2-3 points kayak misalnya handle operasional, terus juga misalnya handle operasionalnya tuh bisa dalam didetailkan lagi, misalnya lebih ke logistik atau apa, operasional gudang atau apa. Nah, itu bisa lebih didetailkan. Gitu. Terus misalnya ada penggunaan tools apa bisa ditulis kayak tools yang digunakan adalah ini. Gitu. Jadi recruiter tahu, dia mengerjakan ini, terus juga dia tahu toolsnya, dia pakai sistemnya atau toolsnya ini. Gitu. Jadi agak dijabarin sedikit 2
sampai 5 poin, 3 sampai 5 poin cukup gitu. Dan kalau misalnya memang ada achievement dari masing-masing posisi, misalnya kayak staff resepsionis gitu ya, misalnya di KPI-nya atau di target yang ketika misalnya kita sebut si Ani aja ya, si Ani ini bekerja sebagai staff resepsionis adalah semua telepon atau misalnya terkait komplain terhadap frontliner itu hampir nggak ada atau misalnya under 10% gitu. Dan ternyata ketika dinilai oleh HR itu memang persentasenya dia tingkat komplain tuh cuma 5%. Nah, itu dia bisa tulis tuh di sini. Tingkat komplain selama menjadi frontliner adalah sebesar 5%, di mana target perusahaan adalah 10% maksimal. Nah, itu kan berarti dia achieve sesuatu yang baik gitu ya. Nah, itu bisa ditulis juga gitu. Dan yang pasti ketika penulis pengalaman kerja ini, jangan sampai ada yang dibohongin atau nggak jujur, itu jangan sampai. Jadi kalian bisa tulis sesuai dengan apa yang ada dan pilih kalimatnya juga yang baik, jangan yang kalimat-kalimat yang negatif gitu. Nah, terus kalau misalnya pertanyaannya adalah, ini kan kalau udah punya pengalaman kerja, kalau belum gimana gitu kan? Nah, kalau misalnya belum, sebenarnya bisa ditulis nih, misalnya pernah ikut organisasi, atau misalnya pernah volunteer, atau ikut webinar atau pelatihan yang bersertifikasi, nah itu akan lebih baik. Jadi kalian tetap punya, walaupun belum punya pengalaman kerja, tapi ada pembelajaran yang kalian dapetin nih selama kalian mencari pekerjaan. Pembelajarannya ini bisa macam-macam, bisa dari pelatihan mungkin, atau kalian cari volunteer yang relate misalnya sama jurusannya atau dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak punya pengalaman organisasi, nggak punya volunteer segala macam, disarankan untuk coba cari kegiatan yang bisa improve skill kalian, yang bisa improve diri kalian juga gitu, supaya bukan hanya semata-mata untuk tulis di CV, tapi ya untuk improve diri kalian juga ke arah yang lebih baik gitu. Jadi karena kan fresh graduate juga biasanya masih mencari jati diri ya, kayak aduh sebenarnya saya mau apa sih segala macam, kadang belum tahu tujuan, belum tahu mau kerja apa dan lain-lain. Jadi ya ini kesempatannya, cari aja kegiatan sebanyak-banyaknya yang memang belum pernah kalian lakukan, dan biasanya nanti semakin sering kalian jalani, semakin variatif kegiatan yang kalian jalani, lama-lama akan tahu tuh, oh ternyata saya sukanya di sini loh, oh ternyata kalau kayak gini saya pinter juga ya ternyata gitu. Jadi baru ketemu, karena sebelumnya kita belum pernah coba, dan akhirnya ya karena mau nggak mau dicoba, dan dicobanya juga nggak ada paksaan, have fun, jadinya menemukan nih sebenarnya kemana sih arahnya, saya mau kemana sih gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih terasa CV-nya kosong, coba aja cari kegiatan-kegiatan yang memang kalian belum pernah coba dan emang kalian mau coba. Jadi nggak perlu takut dulu. Yang penting coba aja dulu. Kalau misalnya nggak cocok ya nggak apa-apa gitu. Tapi harus konsisten dulu ya. Kalau udah berapa kali misalnya emang nggak cocok, baru ditinggalin. Tapi jangan sekali coba terus gagal terus langsung nggak cocok gitu. Karena bisa jadi kegagalan itu adalah ya kesuksesan yang tertunda gitu kan. Jadi bisa terus dicoba gitu. Nah, terus ini adalah poin pencapaian atau penghargaan. Jadi ini bisa kalian tampilkan kalau misalnya kalian pernah ikut kompetisi, ikut lomba yang yang bisa jadi value kalian. Kalau di sini kan ada contohnya advertising competition UI gitu ya 2019. Nah, di sini clear nih, oh dia ikut lomba di kampus, tingkat kampus tahun 2019 dan dia menang lomba untuk kategori kompetensi iklan digital activation. Tuh, jadi ini bisa ditampilkan gitu kalau misalnya kalian ada achievement. Terus juga kalau ini biasanya lebih ke
achievement kalau misalnya kalian sudah bekerja kayak yang tadi, meningkatkan revenue, meningkatkan engagement, atau misalnya sesuai dengan tingkat complaint rate-nya itu rendah, sesuai dengan target perusahaan gitu. Jadi poin seperti ini bisa kalian tampilkan. Terus juga tipsnya adalah selain harus datanya valid, nggak berbohong ya, harus jujur. Terus juga kata kerjanya itu yang kalau yang lebih menarik misalnya kayak meningkatkan, mengembangkan, memenangkan, nah itu bisa jadi apa ya? Jadi ketika orang baca tuh jadi kayak oh dia ini nih meningkatkan engagement rate gitu. Jadi orang ngeliat dengernya tuh bacanya tuh bakal wah oke nih keren gitu kan. Jadi ada kalimat-kalimat yang contohnya seperti tiga kata inilah, meningkatkan, mengembangkan, memenangkan. Jadi kalian bisa pilih-pilih kata juga yang ketika orang baca tuh mereka sangat positif gitu ngebaca CV kalian. Terus di sini juga bedain juga karena di sini pencapaian, jadi yang kalian tulis fokus ke resultnya apa nih yang kalian dapatkan. Kalau kompetisi ya otomatis apa yang kalian dapatkan, misalnya kalian runner up atau misalnya winner atau misalnya yang lain-lain dapat penghargaan yang misalnya nggak menang nih tapi dapat kategori peserta terapa gitu. Nah itu bisa juga ditulis. Jadi fokusnya ke resultnya apa, pencapaiannya apa. Nah itu yang bisa kalian tulis di kolom pencapaian atau penghargaan. Nah terus kalau untuk skill, nah skill ini juga bisa ditulisnya kalau misalnya hard skill tadi ya, hard skill yang sesuai dengan kebutuhan atau posisi atau background yang kalian minati atau yang kalian tekuni gitu. Jadi bisa kalian tulis skillnya. Kalau misalnya di sini ada kreativitas, terus juga bisa komunikatif juga, problem solver juga. Nah itu bisa ditulis seperti itu. Terus juga kalau misalnya ada skills yang terkait sama tools atau misalnya software itu juga bisa banget kalian tulis gitu karena itu bisa jadi apa ya jadi nilai plus juga kalau kalian tulis dan recruiter juga tahu oh ternyata seperti ini karena di beberapa company itu ada preferensinya gitu kadang mungkin untuk posisi desain ini mereka prefer yang kadang sampai laptop pun ada gitu ya kayak oh, di kita tuh biasanya desainnya pakai MacBook gitu. Jadi ketika ya pakai Windows kadang suka agak butuh adaptasi kan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh juga kadang jadi pertimbangan juga. Makanya perlu ditulis juga kalau misalnya posisi yang kalian apply ini sangat bergantung juga nih sama tools, sama software dan lain-lain gitu. Terus tipsnya gimana untuk memastikan bahwa CV kamu tuh layak apa enggak. Jadi kan tadi kalian udah buat nih ya, udah buat CV-nya, udah sesuai nih dari data diri segala macam. Nah, tipsnya adalah tapi kan perlu make sure nih, perlu memastikan bahwa CV yang kalian tulis memang udah sesuai dengan apa yang kalian mau. Jadi ini ada sedikit tipsnya. Yang pertama, kalian bisa minta saran ke teman kalian atau misalnya kalian punya mentor, ke mentor atau misalnya kalau kalian masih kuliah nih baru mau lulus bisa ke dosen atau kakak kelas. Jadi kalian kasih CV kalian terus bisa ditanya ke mereka. Menurut mereka apa sih informasi yang mereka dapatkan ketika mereka baca CV itu. Nah, input dari mereka itulah yang coba kalian telaah apakah sudah sesuai nih untuk sesuai dengan ekspektasi kalian. Kalau misalnya belum bisa direvisi. Oh, belumnya itu di sini ternyata poinnya. Yang kayak gitu. Terus juga yang kedua adalah bisa cek ulang semua kelengkapan informasi CV. Bisa dicek tuh, kayak kalian udah tulis belum? Kadang ada loh yang namanya tuh kadang nggak ditulis, atau emailnya tuh nggak ditulis, atau nomor teleponnya nggak ditulis. Padahal itu kan essential ya. Jadi coba ditulis dulu data personal information kalian udah clear atau belum, pendidikan, pengalaman, skill, terus juga kalau misalnya ada apa tadi yang kayak short summary profile-nya juga bisa ditulis. Nah itu bisa dipastikan semuanya ada gitu. Dan yang ketiga adalah jangan sampai ada typo. Ini sangat penting, poinnya sederhana tapi
sangat penting. Jadi jangan sampai informasi yang udah kalian tulis bagus-bagus, informasi yang udah kalian tulis benar-benar sesuai dengan apa yang ingin kalian sampaikan, jangan sampai ada yang membuat impresinya kurang bagus, yaitu typo. Jadi bisa diperhatikan lagi. Dan kalau ini sebenarnya opsional, kalau misalnya memang kalian ada di minatnya di beberapa bidang, kayak misalnya tadi minatnya ada di accounting sama di desain. Nah itu kan sebenarnya dua posisi yang cukup berbeda ya. Yang satu lebih ke penghitungan, yang satu lebih ke desain, lebih ke art. Dimana kalau misalnya accounting ya sebenarnya CV yang biasa aja, yang nggak terlalu banyak desain ya it's okay gitu, karena yang dilihat lebih ke pengalamannya, toolsnya, skillsnya, dan lain-lain. Tapi kalau desain kadang skill desainnya pun sudah dilihat dari pembuatan CV-nya itu gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian ngerasa ada dua CV yang cukup berbeda kebutuhannya dilihat sama recruiter, bisa di-create ada beberapa tipe gitu. Kemudian ini rangkumannya, apa yang harus dilakukan dan apa yang enggak. Jadi kita rekap lagi ya. Yang pertama adalah deskripsi itu harus singkat. Harus singkat, nggak boleh bertele-tele. Dan yang sesuai sama diri kalian gitu. Terus yang kedua, mencantumkan informasi yang mendukung. Kalau misalnya nggak relate sama kebutuhan kerja, misalnya kalian ada achievementnya misalnya lebih ke achievement yang udah lama gitu ya, kayak di SMP atau di SD yang sifatnya mungkin lebih nggak relate sama sama pekerjaan kalian, lebih baik tidak usah ditulis gitu. Jadi harus dipilih juga apa yang kalian tulis dan dipikirkan ada hubungannya nggak nih sama posisi yang saya apply gitu. Terus juga ukur segala kemampuan dan pencapaian. Ini juga sangat penting karena bisa jadi stand out points yang tadi udah sempat kita bahas gitu. Terus juga kalau bisa nggak usah lebih dari 2 halaman. Kalau bisa 1 halaman secara singkat, padat, dan jelas itu akan lebih baik karena nggak terlalu makan waktu juga untuk recruiter untuk cek CV kamu gitu. Terus ini adalah poin yang penting. CV itu fokusnya pada kontennya, pada isinya, pada kata-katanya dan kalimatnya. Jadi yang perlu diperhatikan, fokus pertama kalian adalah coba dicek kata-katanya dan kalimatnya. Perihal ornamen desainnya mau seperti apa, itu urusan belakangan. Yang penting ambil dasarnya aja. Oh, CV-nya harus sederhana, nggak boleh yang warnanya neon-neon, segala macam, yang seperti itu. Jadi fokusnya lebih ke kontennya. Kemudian kalau ini opsional, bisa dilakukan bisa enggak. Kalau misalnya punya beberapa minat terhadap bidang kerja yang dilamar, terus juga bahasanya, perhatikan kata-katanya lagi yang mudah dimengerti. Terus juga fotonya juga normal, nggak yang aneh-aneh, nggak banyak kayak selfie atau mungkin bergaya yang kurang pantas, itu lebih baik dihindari. Dan yang terakhir adalah dicek ulang. Semua yang udah kalian tulis, semua yang udah kalian buat, harus dicek ulang apakah sudah sesuai dengan yang ingin kalian sampaikan ke recruiter, baik dari sisi konten, dari sisi desain, dari sisi typo, segala macam, itu harus di-recheck. Jadi jangan sampai ada yang typo, jangan sampai ada yang kalimatnya ulang-ulang, terkopas-kopas, misalnya harusnya cuma 1 poin jadi 2 poin, dan lain-lain, cek ulang. Karena itu kadang untuk beberapa posisi yang membutuhkan ketelitian, kalau CV-nya udah typo, itu recruiter udah nggak ada nego-nego, udah drop gitu. Jadi harus diperhatikan masalah typo. Itu sangat-sangat penting. Sederhana tapi itu esensial banget gitu. Jadi CV itu intinya harus merefleksikan bahwa kamulah kandidat yang tepat untuk posisi yang ditawarkan oleh perusahaan. Karena kamu udah membuat CV itu sesuai dengan posisi yang kamu apply, terus juga udah sesuai, isinya juga kamu udah sesuai nih, penghargaan, pengalaman, segala macam udah kamu sesuai nih sama apa yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Jadi harus pastikan bahwa CV yang kamu buat ini memang merefleksikan tentang diri kamu. Gitu. Terus ini yang udah mau terakhir. Jadi kalau misalnya kalian apply via email,
itu kan suka ada apa namanya, ada etika email ya. Ini yang kadang mungkin beberapa orang kurang paham. Jadi ini yang harus dilakukan. Kalau misalnya kalian apply-nya via email, itu harus diperhatikan kayak misalnya dari subjeknya. Subjeknya tuh harus sesuai dengan posisi yang dilamar, terus juga ada nama kalian. Terus juga kalau misalnya memang dari dari informasi yang kalian terima, subjeknya ini udah ada formatnya. Nah, ikuti format yang diminta gitu. Cuma kalau misalnya nggak ada formatnya, kalian bisa tulisnya dengan yang seperti ini, lebih ke posisi yang kalian lamar dan juga nama kalian siapa, gitu, nama lengkap ya. Kemudian ada kalimat pembukanya, terus juga kemudian ada kalian dapat informasinya dari mana, terus juga di sini adalah pitching, jadi kalian bisa tampilin nih informasi apa sih yang membuat kalian tuh cocok dengan posisi tersebut, gitu. Jadi bisa ditulisin secara singkat. Terus juga terakhir ada ucapan terima kasih sama harapannya kalau misalnya kalian berharap untuk dilanjutkan proses rekrutmennya dan bisa berkontribusi untuk perusahaan. Dan yang terakhir bisa lampirkan file. Nah, lampirkan file ini ada yang CV aja, ada yang sama portofolio dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kayak KTP segala macam, lebih baik jangan dulu kali ya. Nanti kalau misalnya memang dibutuhkan ada informasi lebih lanjut baru kalian kirim. Tapi kalau misalnya baru awal, CV aja udah cukup untuk personal information gitu. Kalau misalnya kayak KTP, KK, segala macam itu kan NPWP itu kan cukup confidential ya sebenarnya. Jadi itu bisa kalian keep dulu gitu. Kecuali kalian punya SKCK kayak syarat-syarat seperti itu bisa dilampirkan kayak gitu. Terus, jadi kalau misalnya itu udah dikirim, tinggal gimana kalian bisa berdoa, semoga sesuai, semoga bisa lanjut dan sesuai dengan harapan kalian. Dan perlu diingat juga, kalau misalnya nggak lolos seleksi CV, bukan berarti nggak mampu, tapi kadang kita belum sesuai aja sama apa yang dibutuhkan sama perusahaan. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian terima email rejection atau email kurang nggak bisa dilanjutin, nggak perlu berkecil hati karena ternyata memang belum cocok aja nih sama perusahaan ini. Jadi tetap semangat, tetap cari lagi kebutuhan posisi-posisi yang memang sesuai dengan minat kalian. Gitu. Sudah, terima kasih untuk waktunya di sore hari ini. Semoga tadi informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, Mbak Fi. Tadi itu quotes-nya itu saya sampai catat nih. CV itu adalah merefleksikan bahwa kamu adalah kandidat yang tepat untuk perusahaan yang dilamar, itu sampai saya catat tuh. Tapi itu emang benar ya, teman-teman ya, maksudnya karena itu tadi di awal juga saya sampaikan bahwa di CV itu adalah gimana kita menuliskan apa yang kita punya. Karena kan pertama sebelum kita ketemu ngobrol ya, interview langsung face to face ataupun melalui online atau offline, yang pertama kali lihat adalah CV. Dari CV saja sudah bisa meyakinkan, menarik. Wah ya sudah, itu adalah sebuah tahap awalnya itu sudah bisa dibilang sudah lolos ya Mbak Fitri ya. Nah, Mbak Fitri, ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak Fitri di kolom Q&A. Ada yang nyapa, Fajar Haikal, halo Top Karir, halo Mas Fajar. Nggak mau nanya nih Mas. Ada juga yang ada yang dari Alam Rinanda, Mbak Fitri, Alam Rinanda dari Karanganyar, Solo. Izin bertanya Kak, yang pertama apakah HRD selain melihat isi CV, apakah juga melihat desain CV-nya? Nah, ini pertanyaan yang paling banyak banget ditanyain berkaitan dengan CV ini. Apakah yang dilihat selain lihat isinya juga melihat desainnya? Yang kedua, di CV itu apakah kita wajib untuk menuliskan summary kita? Nah, kalau misalkan ya disarankannya seperti apa menuliskannya, mungkin tadi sih sedikit banyak seperti Mbak Fitri sudah sampaikan ya. Mudah-mudahan saat pertanyaan ini tayang, Mbak Alam Rinanda bisa mendapatkan penjelasan. Tapi mungkin yang perlu dijawab terlebih dahulu adalah selain tentang isinya, bagaimana dengan desain? Nah, ini pertanyaan cukup banyak ditanya nih Mbak Fitri berkaitan sama desain CV ini. Silakan Mbak Fitri. Oke. Terima kasih Alam Rinanda untuk pertanyaannya.
Jadi kalau misalnya pertanyaannya, tadi kan emang dimention adalah yang penting tuh isi kontennya gitu. Tapi desain CV-nya tuh penting apa enggak sih? Desain CV itu kan sebenarnya bisa dibilang kayak visualnya ya. Ketika kita melihat sesuatu, kalau misalnya lebih ada apa ya, ada gambarnya, ada icon-iconnya, itu memang lebih menarik gitu. Jadi kalau misalnya kayak membuat PowerPoint gitu ya, PowerPoint yang lebih ke nama tempat tinggal aja sama ada icon-iconnya kan pasti lebih menarik yang ada iconnya nih. Jadi desain itu juga kadang juga dilihat juga, tapi apa namanya balik lagi ketika desainnya sudah oke, sudah bagus, tapi ternyata kontennya kurang bagus, nah itu malah jadinya balik lagi impressionnya jadi kurang bagus nih ke kitanya gitu. Jadi desain CV juga perlu diperhatikan, tapi nggak perlu perhatikan yang sampai oh harus kasih warna apa ya, kasih gambar apa ya, nggak perlu yang kayak gitu. Tapi lebih ke ketika dilihat nggak kaku misalnya, atau nggak istilahnya adalah sedikit garisnya atau misalnya sedikit ikonnya itu masih oke gitu. Jadi desainnya ambil yang sederhana, ambil yang simple aja. Warna-warnanya juga nggak perlu yang kereng-kereng gitu ya, misalnya lebih ke yang hitam atau mungkin lebih ke yang biru dongker, yang kayak gitu. Terus tadi pertanyaannya summary ya, wajib atau enggak nulis summary. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya kamu punya stand out points yang tadi sudah dijelaskan, itu akan lebih baik sebenarnya kalau misalnya tulis di summary itu. Jadi sebenarnya itu kayak pancingan sih, pancingan recruiter sebelum melihat isinya, itu kadang suka ngelihat dari summary-nya. Yang dilihat tuh apa? Yang dilihat sebenarnya gimana caranya kandidat ini bisa menjual dirinya di space yang kecil itu, di tempat yang nggak terlalu besar itu, tapi bisa secara efisien gitu. Jadi kayak tadi, oh saya jurusan ini, saya punya skill ini, dan saya pernah berkontribusi segini. Saya memiliki achievement segini. Nah itu singkat, padat, dan itu membuat recruiter tuh, oh dia tahu nih gimana cara dia describe dirinya dia. Dan akhirnya jadi menjadi poin plus juga. Dan akhirnya bisa menjadi kandidat yang di highly recommended untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya gitu. Mungkin itu sih kalau misalnya untuk desain dan summary. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, jadi desain itu bukan jadi sesuatu yang utama ya teman-teman, kecuali mungkin kalau yang dilamar adalah hal-hal yang berkaitan dengan Ya, bidang dunia kreatif ya Mbak Fit ya, betul. digital apa ya digital agency, atau mungkin yang memang yang diutamakan adalah untuk melihat oh seberapa kreatif atau seberapa menariknya nih si peserta gitu. Nah, ya Mbak Fitri, ini lagi ada yang bertanya berkaitan dengan dari Gilang, Tasikmalaya. Bagaimana, apakah pengalaman kerja yang tidak ada paklaringnya, apakah bisa dimasukkan juga ke dalam CV? Nah, ini berkaitan dengan paklaring ini juga tadi ada beberapa pertanyaan, ini saya satukan. Apakah pengalaman kerja yang tidak ada paklaringnya boleh dimasukkan ke dalam CV, Mbak Fit? Gimana, Mbak Fit? Oke. Terima kasih Gilang untuk pertanyaannya. Jadi paklaring itu biasanya memang diminta sama perusahaan untuk memastikan bahwa dirimu atau kamu memang pernah bekerja Kerja di di perusahaan perusahaan tersebut gitu itu. ya, Mbak Fit ya? Dan selain fungsi itu sebenarnya fungsinya untuk kalau misalnya jadi karyawan kan kita kadang punya BPJS ya. Itu kan sebenarnya untuk proses pencairan BPJS juga tuh. Gitu. Jadi apa namanya? Kalau pengalaman kerja yang nggak ada paklaring itu ini agak tricky sih. Kalau misalnya pengalamannya lumayan lama, misalnya kamu kerja 2-3 tahun, itu kayaknya agak sayang sih kalau nggak dimasukin ke CV. Tapi kalau misalnya mungkin lebih ke sifatnya kontrak atau misalnya ke freelance yang agak short dan menurutmu nggak apa-apa lah nggak dimasukin gitu ya, itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau menurutmu ini bagus banget nih pengalaman saya, tapi sayang nggak dapat taklaring. Nah, ini bisa kamu tetap tampilin, terus juga kalau misalnya diminta, kamu info juga sih kenapa bisa nggak ada taklaringnya gitu. Karena biasanya perusahaan juga pasti akan memberikan taklaring sih, pasti. Baik kalau misalnya
dia bekerjanya secara baik atau misalnya kurang baik, itu biasanya tetap dikasih kalau untuk taklaring, karena ini sebenarnya salah satu hak juga dari karyawan untuk mendapatkan surat taklaring. Kecuali memang ada perjanjian mungkin antara karyawan dan perusahaan di dalam kontrak dan lain-lain. Nah, itu coba di-recheck. Jadi kalau misalnya ada pengalaman kerja yang tidak ada taklaring, coba dicek pengalamannya ini menurutmu bakal sangat sayang atau enggak kalau misalnya nggak dilampirkan di CV. Kalau misalnya sayang, menurut saya tetap ditampilin aja. Tapi ketika diminta sama HR sama recruiter di perusahaan selanjutnya, kenapa nggak dapat klarifikasi, itu kamu harus bisa jelasin sesuai dengan dengan baik kenapa nggak ada paklaringnya gitu sih. Kalau misalnya memang tetap dibutuhkan, kamu bisa kasih kayak reference check, reference number, misalnya mantan atasan kamu, atau mungkin kamu bisa sarankan untuk, oh iya perusahaan yang dulu memang nggak ada paklaring, tapi bos saya tetap ingat saya kok, misalnya mantan bos kamu, nah, itu bisa kamu kasih referensinya. Jadi tetap dikasih alternatif caranya supaya si recruiter yang yang meminta kamu ini, mereka tetap ada caranya untuk memastikan lah gitu. Karena di beberapa perusahaan tuh juga masih menggunakan apa sebutannya background checking ya, Mbak Fitri ya. Betul, karena beberapa Masih. perusahaan yang saya tahu ada beberapa perusahaan yang memang menggunakan background checking. Jadi mungkin untuk memudahkan memang adanya paklaring itu untuk memastikan bahwa kalian adalah betul pernah bekerja di perusahaan tersebut. Tapi biasanya ada juga background checking sampai telepon ya Mbak Fit ya ke perusahaan Iya. sebelumnya untuk memastikan bahwa betulkah si A adalah karyawan di sana dengan posisi terakhir apa gitu. Biasanya sih untuk background checking biasanya hanya sebatas itu ya Mbak Fitri ya, hanya untuk menyatakan bahwa mendapatkan konfirmasi bahwa kalian pernah bekerja di perusahaan sebelumnya dan betul pada posisi tersebut selama mungkin durasi waktu tertentu, misalkan gitu kali ya Mbak Fitri ya. Nah, Mbak Fitri ini ada satu lagi pertanyaan. Saya rangkum ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan CV ATS. Ini ada yang bertanya mengenai dengan CV ATS. Ada pertanyaan yang kalau saya himpun tadi, ini mungkin karena juga waktunya sudah mendekati akhir. Ini tadi ada yang bertanya, kapan kita harus menggunakan CV dengan format ATS? Lalu perusahaan-perusahaan apa saja kira-kira yang apakah semua perusahaan sudah menggunakan format seperti CV ATS? Dan yang terakhir adalah kalau seandainya menggunakan CV ATS dengan bahasa Indonesia, apakah bisa lolos di mesin scanner or software-nya itu, kurang lebih gimana tuh Mbak Fitri? Oke, thank you Mas Dani. Jadi thank you teman-teman juga yang bertanya. Jadi ATS ini emang cukup happening sih ya di akhir-akhir ini, kayak job seeker worry gitu kalau CV-nya nggak sesuai format ATS gimana segala macam. Jadi sebenarnya tuh ATS itu kuncinya adalah keyword. Keywordnya nih maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya lebih ke kata-kata yang kalian masukkan ke dalam CV. Salah satunya adalah di skill. Misalnya kayak yang tadi gitu ya, kayak perusahaan bilang kayak, oh saya butuh nih yang bisa sistem accurate gitu. Nah itu kadang kalau misalnya di CV itu udah sistem tuh udah bisa ngecek tuh apakah CV si A B C D ini ada nampilin kata-kata accurate gitu. Jadi sebenarnya lebih ke pemilihan katanya aja sih kalau di format ATS ini. Lebih di keywordnya. Jadi kalau misalnya, maka balik lagi sebenarnya CV yang kalian tulis ini harus diperhatikan keywordnya. Menurut misalnya kalian tahu kalau posisi atau yang diincar sama perusahaan nih adalah orang-orang yang memiliki memiliki kemampuan atau pernah menggunakan sistem A, sistem B, sistem C. Nah, itu yang harus ditampilin. Kalau misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ini biasanya sih kalau di ATS untuk beberapa software itu mereka udah ada databank-nya. Udah ada databank kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terkadang seperti itu, tapi kalian bisa pakai kata-kata yang memang common aja. Jadi misalnya kayak CV atau misalnya kayak misalnya kayak sistem accurate atau misalnya sistem
apa ya, kayak tools kayak misalnya ada Photoshop, atau misalnya kalau kalian programmer misalnya kayak pakai CI, PHP dan lain-lain, atau pakai Flutter dan lain-lain gitu. Jadi udah ATS itu biasanya based on dari situ. Terus juga kalau misalnya ada soft skill-nya juga, ini agak jarang sih, biasanya lebih digunakannya itu yang hard skill. Tapi balik lagi dari masing-masing sih software ATS-nya ini bisa jadi berbeda-beda. Tapi kalau yang personally saya pakai, itu ada dua datanya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan itu sesuai dengan apa yang diinput oleh sistem. Itu bakal nge-track dari kata-kata yang ada di CV yang kalian upload atau yang kalian kirim. Jadi ketika misalnya saya butuh HR, rekrutmen, dan saya masukin skillnya, saya butuh yang bisa interview, saya bisa butuh orang yang bisa training segala macam, dan di CV-nya itu mereka input, mereka masukin kata-kata itu, nah otomatis mereka bakal rankingnya pertama. Gitu. Jadi kalau ATS tuh intinya sebenarnya di keyword. Kalian bisa tulis keywordnya sesuai dengan sesuai dengan jurusan kalian, sesuai dengan posisi yang kalian lamar, dan yang pasti sesuai dengan kebutuhan industri. Kayak tadi kalian udah tahu kalian bisa sistem A, tapi ternyata ketika di industri kalian ngelihat di portal-portal karir gitu ya, oh ternyata sistem yang saya pakai ini udah ketinggalan nih, udah jarang nih orang yang pakai, saya nggak terlalu, saingan saya akan lebih berat. Jadi kalian perlu mempelajari sistem yang terbaru gitu. Jadi keep update aja, dan intinya balik lagi ke keyword. Keyword itu sangat-sangat penting sih. Itu mungkin Betul. Dani. Jadi keyword itu ya yang paling penting adalah keywordnya adalah yang paling relate dengan lowongan Ya. yang kalian lamar. Jadi kalau misalkan ngelamar ke posisinya adalah HR, ya tulislah keyword-keyword yang relate dengan yang berkaitan dengan dunia HR. Jangan menggunakan keahlian yang lain gitu. Kadang nanti ya di situ akhirnya CV-nya nggak match. Mungkin akhirnya ada yang aduh gue naruh di CV udah sekian lama nggak ada yang manggil. Yuk coba kita cek lagi tuh CV yang kita tulis, yuk kita rapihkan, kita sesuaikan, mungkin tulisan atau kata-kata ataupun keyword di dalamnya masih banyak yang belum sesuai. Mungkin itu salah satu penyebab mungkin teman-teman kok CV saya belum udah naruh ratusan kirim kemana-mana belum ada yang manggil. Nah siapa tahu setelah ini sudah dapat informasi, yuk kita sama-sama rapihin, sama-sama kita belajar juga. Kalau kita salah, yuk kita rapihkan. Kurang lebih gitu ya Mbak Fitri ya. Mbak Fitri Iya. terakhir mungkin ini saya akan izin jawabin bareng aja nih karena ada beberapa pertanyaan. Kalau seandainya Mas belum pernah Dani, punya pengalaman, Mas Dani, sorry, mungkin iya, sedikit tambahan kali ya. iya boleh. Terkait keyword yang tadi kayak sempat agak nge-scroll open chat juga, terus juga ada yang tanya kalau misalnya saya tulis pekerja keras segala macam gimana Oh gitu. iya tadi iya. Kayak tadi sempat ngelihat sih sekilas. Jadi kalau misalnya kayak pekerja keras, terus juga jujur dan lain-lain, itu sebenarnya kan memang apa ya, sikap yang baik gitu ya. Tapi karena itu sifatnya subjektif, dan lebih ke attitude, lebih ke soft skill, itu kadang kurang ada tuh di ATS. Jadi biasanya lebih ke skills yang ada. Jadi gimana caranya kalau bisa nunjukin pekerja keras, jujur dan lain-lain, itu bisa ditunjukkan ketika interview. Itu sih mungkin untuk yang ada pertanyaan yang tadi. Yang berkaitan dengan tadi ya, siap Mbak Fitri. Sama ini satu lagi nih Mbak Fitri, mungkin terakhir saya Ya. rangkumkan, karena ini tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan. Kalau belum pernah punya pengalaman kerja, tapi ada pengalaman magang, boleh nggak ditulis? Ya kan, nah Oke. itu nggak apa-apa ya Mbak Fit ya, justru itu Nggak pengalamannya ya apa-apa. itu gitu ya Iya, kan. Nah, justru itulah pengalaman benar. teman-teman. Jadi kalau misalkan ada, tapi saya belum pernah pengalaman kerja, tapi ada pengalaman magang, ya magangnya itu teman-teman yang harus teman-teman tuliskan. Berapa lama ya kan, di mana perusahaannya, dan apa yang Betul. teman-teman lakukan selama proses magang tersebut. Apakah diberikan sebuah proyek tertentu, apakah proyeknya berjalan dengan baik, apa bagaimana, arahannya bagaimana. Nah, itu yang mungkin teman-teman juga harus ceritakan, bukan ceritakan ya, tuliskan poin-poin utamanya di dalam CV, kurang lebih seperti itu. Nah, Betul. baik Mbak Fitri, waduh ini sebenarnya masih banyak sekali, ada 52 Mbak Fitri pertanyaan, cuman tadi beberapa sudah kita rangkum-rangkum gitu ya. Dan hampir sebagian besar juga memang pertanyaan sudah ada jawabannya dari materi yang Mbak Fitri jelaskan begitu. Dan sayang sekali, mohon maaf karena keterbatasan waktu juga, kita sudah pukul 17:10 sudah molor ya. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Fitri untuk waktunya sore hari ini, sharingnya berkaitan dengan CV. Terima kasih. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini semua sudah terjawab oleh materi yang disampaikan oleh Mbak Fitri, dan dan bisa yuk sama-sama kita
rapihin lagi nih CV kita nih, kita sesuaikan CV kita supaya sesuai dengan kebutuhan yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin gantian Mbak Fitri setelah ini saya boleh share screen begitu? Boleh silakan. Oke, thank you Mbak Fitri. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Mbak Fitri untuk Terima sesi kasih. sharingnya, dan mungkin kalau seandainya nanti masih ada pertanyaan, mungkin peserta bisa kirim email begitu ya ke customer service untuk bertanya lebih lanjut mengenai hal-hal ataupun mengenai uh, apa materi yang telah dibawakan, kurang lebih seperti itu. Nah, baik teman-teman, saya ada informasi sedikit, ada ada pengumuman. Nah, ini dia, saya siapkan. Nah, ini dia. Besok kita masih ada sesi kelas lagi, teman-teman. Bukan kelas ya, maksudnya sesi webinar lagi. Ya, besok kita akan berdiskusi mengenai atau sharing mengenai validasi skill dengan sertifikasi. Nah, jadi punya skill apa? Ya kita tunjukkan dengan sertifikasi yang ada untuk menunjang bahwa skill itu kita kuasai dengan baik dan dengan sempurna. Besok kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Fahrudin Soekarno selaku Business Development Public Sector dari AWS. Nah, jadi silahkan bergabung lagi. Link pendaftarannya bisa diklik di bit.ly Cloud Job Fair AWS. Nanti bisa melakukan pendaftaran dan akan mendapatkan link Zoom. Dan yang mungkin yang sudah hari ini sudah gabung, sudah mengikuti kegiatan, akan mendapatkan email blast juga dari kami, akan mendapatkan WhatsApp blast juga dari kami untuk reminder kegiatan-kegiatan berikutnya. Seperti tadi saya sampaikan teman-teman bahwa kegiatan ini, webinar ini adalah Road to Cloud Job Fair yang akan dilaksanakan pada bulan Desember minggu pertama 2021, sehingga sebelumnya kami akan memberikan semacam kelas-kelas online atau sharing-sharing seperti ini. Kalau hari ini kita sudah belajar CV, besok kita akan sharing mengenai validasi skill dengan sertifikasi. Minggu depan juga kita masih akan ada lagi nih teman-teman, jadi jangan khawatir dan jangan sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan ini. Bisa diikuti ya, jamnya juga masih sama, besok jam 16 kita akan mulai, jadi siap-siap gitu ya, standby di Zoom-nya, boleh sambil di mana ya, ambil di rumah, ambil di mana ya, di tempat nongkrong mungkin atau di mall, meluangkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam seperti itu untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Road to Cloud Job Fair pada yang akan dilaksanakan pada awal Desember 2021. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Fitri untuk sharingnya, dan yang paling penting adalah terima kasih banyak untuk para peserta. Sekali lagi kami mohon maaf, bukan kami tidak ada maksud untuk tidak mau menjawab ke semua pertanyaan, cuman karena beberapa pertanyaan sudah ada yang saling terulang seperti itu, dan mudah-mudahan bisa saling melengkapi pertanyaan dan jawabannya. Dan jangan khawatir, next kita akan ketemu lagi, besok kita ketemu lagi dan akan sharing, dan mungkin ada hal-hal lain yang perlu teman-teman tanyakan di sesi-sesi berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri kegiatan atau webinar Road to Cloud Job Fair AWS Educate, kerjasama antara AWS Educate dan Top Career Indonesia. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai ketemu besok ya.